Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan kali ini, yaitu tentang ilmu hadis. Sebagaimana yang sudah kita lanjutkan dalam pertemuan pertama dan kedua, di mana pertemuan pertama kita membahas tentang pengertian dan sejarah ilmu hadis. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ada hadis, ada athar, ada khobar. Nah, maka pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pengertian as-sunnah, pengertian sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah menurut ilmu hadis. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan ini, kita harus membagi. Karena bagian dari kesalahan adalah ketika kita tidak membagi takrif, kita tidak membagi takrif itu sesuai dengan ilmu yang dimau. Nah, makna sunnah itu termasuk lafadz yang memiliki makna banyak, tergantung dari dari seni ilmu apa yang kita pelajari. Maka di sini disebutkan bahwa as-sunnah secara bahasa, sunnah secara bahasa itu punya dua makna dari segi bahasa. Makna yang pertama adalah as-sunnah, artinya adalah at-thariqah, sunnah yang bermakna jalan atau metode. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis. Jadi kalau kita ingin berdalil makna lughawi dari sebuah kata tertentu, biasanya itu kita berhujahnya dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan syair Arab qadim. Seperti itu. Maka as-sunnah secara bahasa dimaknai sebagai thariqah, cara atau metode. Itu dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis itu Rasul bersabda, sering kita dengar, qala Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Demi Allah, wahai kaum muslimin, kalian akan mengikuti sanana. Sanana di situ jamak dari sunnah. Nah, sanana di situ man kana qablakum maksudnya adalah metode-metode hidup sebelum kalian, yang mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Ini sunnah secara bahasa, makna yang pertama yaitu at-thariqah. Kemudian sunnah makna yang kedua, sunnah dalam makna yang kedua secara bahasa itu adalah sunnah bimakna as-sirah. Sunnah bimakna as-sirah. Dalilnya apa? Ini disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnata man qad arsalna qablaka mir rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Di sini disebutkan sunnah dua kali. Sunnata man qad arsalna qablaka. Sirah atau kisah-kisah atau jalan hidup orang yang sebelumnya sudah kami utus. Yang demikianlah kalian tidak akan mendapati perubahan dalam takdir sunnah Allah dalam dan sebagainya. Jadi makna as-sunnah yang kedua adalah sunnah bimakna sirah. Sunnah dengan makna sirah, yaitu orang-orang sebelum atau kisah atau jalan hidup, kisah hidup, sebagaimana ayat Al-Isra ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnata man qad arsalna qablaka, kisah atau sirah para rasul yang telah aku utus sebelum engkau, wahai Muhammad. Sunnah secara bahasa itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-thariqah, kemudian yang kedua adalah as-sirah, jalan hidup atau metode hidup.
Kemudian yang kedua adalah sirah, perjalanan hidup atau kisah hidup, seperti itu. Ini sunnah secara bahasa. Di sini Imam Duktur Manna Al-Qattan di sini menyebutkan beberapa dalil, tapi kami hanya sebutkan yang penting-penting saja. Kemudian selanjutnya adalah as-sunnah secara istilah. Nah, sunnah secara istilah inilah yang punya beberapa pemaknaan. Sunnah secara istilah menurut ilmu apa? Kalau sunnah secara istilah menurut ilmu hadis, pengertiannya begini-begini. Sunnah menurut ilmu akidah, nah seperti itu. Jadi termasuk dari kejelian atau kecerdasan seseorang dalam melihat, mengambil kesimpulan atau melihat sebuah hukum atau dalil adalah dia bisa menempatkan makna itu atau makna kalimat atau makna ayat itu di pemaknaan yang tepat. Yang ini dibahas oleh Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Beliau menuliskan di Muqaddimah kitab Khurasaniyah, salah satu buku atau kitab yang terkenal, yang buku ini termasuk yang bestseller, banyak dicari, tentang akidah, syarah akidah Ar-Razian, Imam Abu Hatim Ar-Razi sama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Jadi beliau menyebutkan di situ, dan salah satu beliau menyebutkan, dan salah satu sebab mengapa orang itu sering salah menafsirkan atau salah tersesat dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum adalah mereka tidak memahami madlulatil alfaz al-arabiyah atau istimalat al-alfaz al-arabiyah. Mereka tidak memahami lafaz-lafaz bahasa Arab itu di tempat yang pas, di madlul atau istimal, penempatan yang pas. Karena hanya dengan mengetahui bahwa sunnah itu memiliki satu arti, itu tidak bisa langsung kita memaknakan makna kata tersebut di satu pembahasan. Maka sunnah di sini penulis sebutkan sunnah secara istilah itu terbagi menjadi 4 pemaknaan. Sunnah yang pertama adalah sunnah menurut ilmu hadis. Sunnah menurut ilmu hadis itu sebagaimana pengertian hadis yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi yang belum melihat, ada di video sebelumnya tentang kajian ilmu hadis. Itu disebutkan bahwa sunnah dalam makna istilah yang pertama adalah sama dengan hadis, yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyatin au sifatin khuluqiyah. Apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi, sifat-sifat penciptaan Nabi, dan sifat-sifat akhlak Nabi. Sifatin khilqiyah dan sifatin khuluqiyah. Sifat khilqiyah itu seperti rambut Nabi, seperti itu. Kemudian bagaimana dadanya Nabi, kemudian cara jalan Nabi, itu sifat khilqiyah. Kalau sifat khuluqiyah, sifat akhlak, seperti bagaimana cara Nabi berakhlaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu pengertian sunnah menurut ilmu hadis. Jadi as-sunnah indal muhaddithin fi ta'rif al-awwal fi istilahan, as-sunnah indal muhaddithin, sunnah menurut ilmu hadis atau menurut ahli hadis adalah muradif lil hadis. Dia maknanya sama dengan pengertian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.